Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Bagi yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Perkenalkan, nama saya Sudarsan dan biasa saya dipanggil Sansan. Di channel ini, saya banyak membahas tentang investasi, terkhususnya saham. Di beberapa video saya, ada Sobat Maya yang request nih, bahas investasi lain selain saham dong. Jangan saham melulu yang dibahas. Basically, di channel ini saya memang mostly membahas tentang saham ya. Tapi, enggak melulu tentang saham kok. Ada juga investasi lainnya, seperti reksadana, deposito, ataupun crowdfunding. Jadi, jangan khawatir. Nah, video kali ini khusus saya buat untuk Sobat Maya yang sedang mencari alternatif investasi yang jauh lebih aman daripada saham dan jangka waktu investasinya itu juga nggak panjang. Apalagi kalau bukan SBR11. SBR11 ataupun Saving Bonds Retail merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu ataupun retail, khusus warga negara Indonesia, melalui mitra distribusi di pasar perdana. Oke, kita bahas lebih detail mengenai SBR11 ini ya. Jadi SBR seri 011 ini adalah seri terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masa penawarannya sendiri itu mulai dari 25 Mei 2022 lalu hingga ke 16 Juni 2022. SBR 011 memiliki karakteristik itu nggak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi memiliki fasilitas early redemption yang memungkinkan para investor itu untuk melakukan pelunasan pokok sebagian sebelum jatuh tempo. Jadi kalau sebelumnya kita itu udah pernah membahas tentang ORI, SBR ini agak sedikit berbeda ya. Kita nggak akan mendapatkan capital gain ataupun capital loss karena SBR ini enggak diperdagangkan di pasar sekunder. Lalu untuk kupon ataupun bunganya sendiri itu adalah sebesar 5,5% per annum dengan ketentuan floating with floor atau kalau bahasa Indonesianya mengambang dengan batas minimum. Nah, maksudnya gimana floating with floor ini? Jadi besaran kupon SBR itu akan disesuaikan dengan tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Artinya, bila suku bunga acuan itu naik, maka kupon SBR ini pun akan disesuaikan sesuai dengan peningkatan suku bunga acuan tersebut. Untuk penyesuaian ini akan dilakukan review setiap 3 bulan sekali. Nah, kalau tadi misalnya suku bunga acuan itu naik, maka kupon SBR juga akan ikutan naik. Tapi, gimana kalau suku bunga acuannya malah turun? Kupon SBR-nya ikutan turun nggak? Jawabannya adalah iya, ikutan turun. Tapi jangan kecewa dulu, karena penurunannya enggak akan melebihi batas minimum, yaitu sebesar 5,5%. Berikut ini akan saya lampirkan untuk simulasinya. Nah, ini adalah simulasi untuk imbal hasil dari SBR 011. Kita ambil contoh misalnya kita berinvestasi sebesar 1 juta rupiah ya. Nah, untuk patokan dari kuponnya SBR 011 itu akan mengacu pada ketentuan suku bunga acuan ditambah dengan spread sebesar 200 BPS. Nah, jadi suku bunga acuan sekarang itu adalah 3,5%. Ditambah 200 BIPS itu akan menjadi 5,5%. Nah, dengan kupon sebesar 5,5%, maka per bulannya itu kita akan mendapatkan sebesar Rp4.583. Nah, gimana kalau suku bunga acuan itu naik? Contohnya ini naik menjadi 3,75%. Maka kupon yang akan kita dapatkan adalah sebesar 3,75% ditambah dengan spreadnya, yaitu 200 BIPS. Maka kuponnya akan menjadi sebesar 5,75%. Dengan kupon sebesar 5,75%, maka kita akan mendapatkan sebesar Rp4.792. Lalu gimana kalau misalnya suku bunga acuan malah turun nih? Contohnya suku bunga acuan menjadi 3,25%. Jika kita pakai patokan yang tadi ya, suku bunga acuan ditambah spread, maka suku bunga acuan sebesar 3,25% ditambah dengan spread sebesar 200 bips itu kan akan menjadi 5,25 ya. Tapi tenang, karena ada ketentuan floating with floor, maka
kuponnya nggak akan berubah menjadi 5,25, tapi akan tetap menjadi 5,5%. Nah, jika kuponnya 5,5%, maka kita akan mendapatkan bunga per bulannya itu sebesar 4.583. Nah, tapi perlu diingat ya Sobat Maya bahwa untuk perubahan kupon ini itu dilakukan review setiap 3 bulan sekali. Sementara untuk bunga ataupun penerimaannya itu akan kita dapatkan setiap bulan. Nah, untuk simulasi tersebut itu belum memperhitungkan potongan pajak ya. Untuk pajak SBR sendiri itu adalah sebesar 10%. Kalau misalnya kita bandingkan dengan deposito yang sebesar 20%, pajak dari SBR ini jauh lebih kecil. Saya coba rangkumkan lagi ya untuk kelebihan berinvestasi di SBR 011. Yang pertama adalah pembayaran kupon dan juga pokoknya sampai ke jatuh tempo itu dijamin oleh undang-undang. Jadi ibaratnya kalau misalnya negara Indonesia ini nggak bangkrut, investasi kita di SBR 011 itu dijamin aman. Lalu yang kedua adalah tingkat kupon yang menarik, yaitu floating with floor sebesar 5,5%. Tingkat kupon ini jauh di atas rata-rata deposito perbankan saat ini ya, yaitu di sekitar 3%-an. Dari sisi pajak juga lebih kecil ya, yaitu sebesar 10% dibandingkan dengan pajak deposito yang sebesar 20%. Lalu yang ketiga adalah imbal hasil dari SBR 011 ini dibayarkan setiap bulan. Jadi bisa menjadi passive income juga ya kalau dana yang ditempatkan itu besar. Yang keempat adalah mudah diakses. Pembelian serta pengajuan early redemption itu bisa dilakukan secara online. Lalu yang kelima adalah nominal investasi yang terjangkau. Kita bisa melakukan pembelian SBR 011 itu dengan dana seminimal sebesar 1 juta rupiah aja. Dan yang terakhir adalah dengan ikut berinvestasi di SBR 011, maka kita turut serta nih dalam pembiayaan pembangunan negara tercinta kita, Indonesia. Nah, kalau kalian sendiri tertarik nggak untuk berinvestasi di SBR 011 ini? Share di kolom komentar ya. Saya sendiri jujur ya saat ini enggak ambil SBR 011 karena saya pribadi saat ini memilih investasi itu di instrumen yang memberikan return yang lebih tinggi dan juga lebih fleksibel. Tapi bagi Sobat Maya yang punya dana nganggur ya kurang lebih 2 tahun dan nggak tahu nih mau diinvest kemana uang tersebut, SBR 011 ini dapat menjadi salah satu pilihan. Keunggulan-keunggulan dari SBR 011 ini udah saya jelaskan tadi, dan menurut saya pribadi, instrumen investasi SBR 011 ini sebenarnya sangat menarik ya, terlebih bagi Sobat Maya yang pengen mendapatkan return yang lumayan, tapi dengan resiko yang hampir nggak ada. Jika Sobat Maya tertarik untuk berinvestasi di SBR 011, caranya itu gampang banget. Salah satunya adalah melalui aplikasi Bibit. Bagi yang belum tahu, aplikasi Bibit adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk berinvestasi di reksadana ataupun surat berharga negara itu dengan aman, mudah, dan tentunya enggak pakai ribet. Bibit sendiri udah ditunjuk oleh Kemenkeu untuk menjadi mitra distribusi penjualan surat berharga negara. Jadi Sobat Maya nggak perlu ribet-ribet lagi jika mau membeli surat berharga negara ya, karena di Bibit pun udah bisa. Nah, bagi Sobat Maya yang mau mencoba berinvestasi di Bibit, baik di reksadana ataupun di SBR 011, dapat mendaftar dengan menggunakan kode referral saya. Kode referral saya yaitu Sudarsan. Nantinya Sobat Maya yang mendaftar dengan kode referral saya akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Nah Sobat Maya, demikianlah video sharing saya kali ini. Jika masih terdapat pertanyaan seputar SBR 011 ataupun tentang aplikasi Bibit, jangan segan-segan untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.